Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Salam sehat, salam hijau, salam peduli lingkungan. Gimana? Semuanya tetap istiqomah protokol kesehatan kan? Menjaga jarak, memakai masker jika pergi kemana-mana. Jangan lupa selalu mencuci tangan dan membawa hand sanitizer. Materi PLH kali ini adalah mitigasi bencana. Ini merupakan materi lanjutan dari materi kita sebelumnya mengenai bencana alam di Kabupaten Karawang. Setelah kalian mengetahui potensi bencana alam yang mungkin terjadi di Kabupaten Karawang, untuk mencegah bukan untuk mencegah tapi untuk mengurangi dampak resikonya, maka kita akan belajar untuk memitigasi bencana alam tersebut. Mitigasi bencana adalah serangkaian usaha untuk mengurangi resiko bencana. Mitigasi bencana ini dilakukan melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Dan hal ini ditegaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 6 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Ini contoh bencana alam banjir yang tidak termitigasi dengan baik. Jadi kalau misalnya sudah tahu banjir sering datang, maka harusnya tidak seperti ini ya. Mitigasi bencana bertujuan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan. Hal ini dijadikan sebagai landasan perencanaan pembangunan serta meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi dampak bencana sehingga dapat hidup dan bekerja dengan aman. Artinya, mitigasi bencana ini mengurangi risiko korban jiwa, baik harta, benda ataupun nyawa. Jadi ada manfaatnya besar sekali ya. Kegiatan mitigasi bencana antara lain pengenalan dan pemantauan bencana, perencanaan partisipatif penanggulangan bencana, pengembangan budaya sadar bencana, penerapan upaya fisik dan non-fisik, dan pengaturan penanggulangan bencana, serta identifikasi dan pengenalan sumber bencana. Tahap yang ketiga, yang terakhir dari mitigasi bencana adalah pemantauan terhadap pengelolaan sumber daya alam, terhadap penggunaan teknologi, dan akhirnya adalah pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan. Dan ini adalah hal yang paling penting. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu bahwa potensi bencana alam yang terbesar di Karawang adalah banjir, maka pemerintah daerah beserta masyarakat seharusnya mengerti daerah-daerah mana saja, lokasi-lokasi mana saja yang sebaiknya dijadikan daerah resapan air atau tidak boleh ada bangunan untuk dijadikan perumahan supaya air dapat menyerap dengan baik dan mengurangi bencana banjir. Jadi, dalam mitigasi kegiatannya adalah pengenalan bencana alam, perencanaan partisipatif, pengembangan budaya sadar bencana, penerapan upaya fisik dan non-fisik, identifikasi, pemantauan, dan ujungnya adalah pengawasan. Siklus waktu penanganan bencana. Kalau misalnya terjadi bencana atau kita sudah tahu potensi bencana di suatu daerah, sebenarnya ada tiga siklus penanganannya. Yang pertama, penanganan sebelum bencana. Artinya sebelum bencana itu terjadi kita harus ngapain nih? Kalau Karawang itu bencananya adalah bencana banjir, maka sebelum bencana banjir terjadi, misalnya kalau banjir itu biasanya terjadi di Desember, Januari, Februari, Maret, maka pada bulan-bulan ini Agustus kita harus siap membersihkan got, membangun infrastruktur saluran air supaya tidak mampet, dan menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penanganan bencana banjir. Kemudian waktu tepat pada saat bencana. Di sini termasuk di dalamnya adalah kegiatan evakuasi dan perlindungan. Setelah itu, setelah bencana dan pasca bencana. Setelah bencana itu artinya bagaimana distribusi bantuan, bagaimana menyelamatkan korban-korban yang luka, seperti itu. Sedangkan pasca bencana adalah pasca setelah terjadinya bencana,
itu dilakukan bersih-bersih. Misalnya kalau misalnya di Karawang itu setelah terjadi banjir, maka kegiatan pasca bencananya adalah kita melakukan pembersihan rumah supaya tidak ada bekas-bekas kotoran, supaya tidak ada kotoran tikus, karena ini bisa menimbulkan diare kalau kita biarkan lebih lanjut. Ini contoh mitigasi bencana banjir ya. Ini misalnya sebelum bencana banjir, kegiatan yang dilakukan adalah penataan daerah sungai. Jadi daerah-daerah di sekitar Citarum itu yang dimana ada bangunan tuh harusnya tidak ada, melakukan penghijauan, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu kegiatan yang bisa kita lakukan pada saat sebelum terjadinya bencana banjir. Sedangkan pada saat banjir, apa yang bisa kita lakukan? Di antaranya saat matikan listrik. Kemudian kalau banjirnya tidak bisa reda, maka kita waktunya untuk mengungsi ke daerah aman. Ini yang harus kalian lakukan ya, karena seperti kita ketahui nih, kebanyakan kita kalau saat banjir itu malah listriknya dinyalakan, apalagi sedang daruratnya. Kita malah asik di dalam untuk nonton TV, sementara di luar air semakin naik. Kemudian kegiatan setelah banjir yang dilakukan adalah membersihkan rumah. Kan banjir ya suka masuk lumpur atau apa gitu. Nah, itu harus bersih supaya kita siap lagi untuk hidup bersih. Dan jangan lupa waspada, karena biasanya setelah banjir itu pada saat banjir itu banyak hewan-hewan yang menjadikan rumah kita itu tempat pelindungan. Jadi harus waspada, ada binatang masuk, takutnya ada ular atau apa yang pada saat banjir tuh mereka berlindung ke dalam rumah kita. Nah, ini contoh penanganan bencana banjir, dibaca baik-baik ya, karena tugas kalian berikutnya adalah membuat hal seperti ini. Nah, ini tugas kalian ya, memilih salah satu bencana yang kemungkinan terjadi di Kabupaten Karawang selain banjir. Tadi sudah Ibu beri contoh penanganan banjir. Kalian bisa pilih, kan banyak bencana alam yang bisa terjadi di Kabupaten Karawang. Kalian bisa baca di ringkasan materi sebelumnya di blog Bu Guru. Kemudian setelah memilih bencana alam tersebut, kalian buat kegiatan mitigasi yang terdiri dari sebelum bencana terjadi, pada saat bencana terjadi, dan setelah bencana terjadi. Nah, tugas kalian ini dibuat dalam format PowerPoint yang menarik, maksimal 3 halaman. Jangan lupa menyebutkan nama dan kelas ya. Nah, itu saja dari Bu Guru materi kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu sehat, berolahraga, makan makanan yang bergizi, dan tetap disiplin melakukan protokol kesehatan. Terima kasih. Salam hijau, salam sehat, salam peduli lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di materi berikutnya. Bye.